Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Kami datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang berikan kekuatan untuk kami Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mungkin malam ini engkau yang sedang khawatir, taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku
percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya, padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya, padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi, hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan goyah. Kami tak akan gentar, Tuhan. Ku tak akan gentar. Engkau gunung batuku, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pertolonganku Tuhan datang darimu, pengharapan hanya darimu, hanya padamu. amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan. satu-satunya tempat kami berharap Engkau pertolongan hidup kami, Tuhan. Yang kami percaya, yang kami pegang padamu, hanya di akan dalam goyah, tak akan gentar. Sebab Kau gunung batu, amin. kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami, Tuhan. Yang kami
berpegang erat di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, pertolonganku. Segenap hati kami percaya Tuhan. Kami nyatakan tak akan goyah. Tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang dari-Mu, pengharapanku. Terima kasih padamu Tuhan, ku tak akan goyah. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Oh, satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami. Berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak goyah. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini. Dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Kami tidak akan goyah, ku tak akan goyah. Kami tidak akan gentar Tuhan, tak akan gentar Tuhan, sebab Kau gunung. Sekali lagi bersama nanti katakan pujian. Kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Selamat malam saudara, kita berjumpa lagi di Mesbah Doa. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan saya seorang ibu dari Semarang. Shalom yang ada di Semarang. Saya jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari awal-awal pandemi, puji Tuhan ya. Karena saat itu semua gereja-gereja ditutup, jadi saya merasa jauh dari Tuhan. Padahal situasinya sangat genting ya waktu pandemi itu. Akhirnya saya mencari-cari informasi tentang ibadah online dari teman-teman. Maka teman saya dikasihlah channel Ibu Debbie. Puji Tuhan sampai hari ini setia ya Bu ya.
Dan saya mau bersaksi Bu atas kasih dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur, ya saya bersaksi malam ini. Begini ceritanya Bu. Anak saya itu seorang perokok berat. Dan saya selalu berdoa, saya minta belas kasihan Tuhan supaya anak saya itu terlepas dari ketergantungan rokok. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menjawab doa-doa saya dengan cara yang memang ya membuat hati saya sedih dan terkoyak. Jadi awalnya anak saya itu mengalami sakit sesak napas. Ya, sehingga ketika diperiksa ke dokter, ya dokter menyatakan jantungnya itu hanya mampu memompa 15%. Harusnya bisa sampai 60%. Saat itu hati saya berdebar-debar ya, dan saat itu juga dokter melarang keras anak saya untuk merokok. Ya, karena anjuran dokter tidak boleh merokok sama sekali. Bayangkan jantungnya itu berfungsi 15% ya, memompa. Dalam hati saya terbersit ya, inilah cara Tuhan untuk anak saya itu bertobat tidak merokok. Dan puji Tuhan Bu, sejak saat itu anak saya tidak merokok, dia lepas dan sembuh dari sakitnya, bahkan dia lepas dari rokok. Ya bayangkan, jadi dapat dua saudara ya, sembuh dari sakit dan lepas rokok. Kadang-kadang Tuhan itu memang ajaib. Demikianlah kesaksian saya Bu, Tuhan Yesus baik, teramat baik. Ya saya teringat akan perkataan Ibu Debbie agar kita tetap berdoa dan berdoa ya. Dan saya berdoa dan berdoa buat anak saya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan tetaplah percaya. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang ajaib. Juga terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu melayani kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan ya. Cara Tuhan menjawab itu kadang-kadang ya di luar ya kemampuan dan kemauan kita ya. Ibu harus mendengar anaknya sakit, jantungnya hanya 15% memompanya ya, tapi puji Tuhan dari situlah dokter melarang anak ibu untuk merokok, tidak boleh merokok. Bahkan bukan hanya dia berhenti rokok, dia juga Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Itulah Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, sangat memberkati. Tuhan memberkati. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Amsal pasal 8 tentang wejangan hikmat, dan dikatakan bahwa hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Ya, dan takut akan Tuhan itu ialah, kemarin kita sudah membaca, membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Itu di Amsal 8 kemarin ayat yang ke-13. Ya, jadi apa itu takut akan Tuhan? Ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita lanjut ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Wow, waktu kita ini hidup dipimpin oleh hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Ingat, hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Ya, waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka kita ini akan diberi nasihat dan pertimbangan. Ya, dikatakan di sana, bahkan akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kalau kita ini hidup dipimpin oleh hikmat, yaitu takut akan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita ini diberi nasihat. Firman Tuhan itu nasihat, diberi pertimbangan. Dalam segala hal kita butuh pertimbangan. Mau apapun kita butuh pertimbangan, mau menikah, mau berbisnis, memutuskan teman kerja, memutuskan pekerjaan, ini dan itu semua butuh pertimbangan. Dan pertimbangan yang paling benar tentunya dari hikmat Tuhan, saudara. Bahkan ketika kita hidup dipimpin oleh hikmat, maka kita ini diberi pengertian, karena hikmat itu adalah pengertian dan juga kekuatan. Bayangkan kalau kita menjadi orang yang punya nasihat, pengertian, pertimbangan, ya juga kekuatan. Wow, tentunya itu luar biasa, dan itu semua kita bisa dapatkan di dalam hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Ayat 15, karena aku para raja-raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena ada hikmat, makanya raja-raja bisa memerintah dan menetapkan keadilan.
Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Orang-orang yang memiliki hikmat, mereka dipilih untuk menjadi penguasa. Punya pertimbangan dan pengertian yang baik, saudara. Dan kita pun kalau kita hidup dipimpin oleh hikmat, maka kita punya akal budi, kepandaian, pengertian. Sehingga kita ini dihormati, bahkan diberikan kedudukan-kedudukan yang tinggi oleh Tuhan tentunya. Ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Hikmat itu mengasihi orang yang mengasihi hikmat, dan orang yang tekun mencari hikmat Tuhan tentu akan mendapatkan hikmat itu. Ayat 18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ya, jadi dikatakan saudara bahwa pada hikmat itu ya ada kekayaan, dibilang di sana ya, ada kehormatan, ya juga harta yang tetap dan keadilan. Ketika kita hidup dipimpin oleh hikmat, kita akan memperoleh kehormatan, kekayaan, bahkan harta yang tetap, juga keadilan. 19, buahku lebih berharga daripada emas dan bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ya, sekarang ini orang semua berlomba-lomba berinvestasi, beli emas, beli perak. Ya, itu boleh selama kita ada di dunia. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita memiliki hikmat, maka orang yang memperoleh hikmat itu, dia akan memperoleh hasil yang dikatakan melebihi daripada emas tua, bahkan hasilku lebih daripada perak pilihan. Hikmat itu lebih berharga dari segala-galanya, saudara. Ayat 20, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Ya, orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat, oleh takut akan Tuhan, dia akan berjalan pada jalan kebenaran. Dan kalau orang berjalan pada jalan kebenaran, pasti Tuhan akan membuat jalannya itu berhasil. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tidak bisa dipungkiri, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dipimpin oleh hikmat Allah, mereka akan mendapat warisan harta, dikatakan saudara. Dan bahkan hak hikmat itu sendiri yang akan mengisi perbendaharaan kita. Orang yang bekerja dengan kebijaksanaan, pengetahuan dan pertimbangan dari Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Pengertian, hikmat, ya, kebijaksanaan itu adalah juga datang dari Tuhan. Dan dia yang pertama ada, ya, hikmat itu, karena dengan hikmat Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Dia adalah ciptaan Tuhan yang pertama, karena hikmat itu adalah juga mengikuti, ya, Allah, dia adalah firman Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Sudah dikatakan, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Ini hikmat, ya. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ya, hikmat digambarkan sebagai satu pribadi, karena hikmat itu ialah apa? Firman Tuhan. Ingat, pada mulanya ialah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Orang yang penuh dengan firman, hidupnya itu penuh hikmat dan kebijaksanaan. Karena firman Tuhan itu adalah awal daripada pengertian, saudara. Ya, dan dikatakan ketika hikmat ini Tuhan menciptakan bumi, samudra, sebelum ada semua ciptaannya, hikmat sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena hikmat itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak
anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ya, hikmat itu memang disediakan untuk anak-anak manusia, sebab manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Orang-orang yang memelihara hikmat dan pengertian akan berbahagia. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Orang-orang yang suka melakukan kebijaksanaan, pengertian, suka melakukan firman Tuhan, mereka akan berbahagia. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Orang yang mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan atas kehidupan orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan itu, yaitu hikmat itu sendiri. Ya, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Orang-orang yang tidak mau hidup berdasarkan hikmat Tuhan, mereka itu mencintai maut, pasti binasa, pasti masuk dalam malapetaka. Karena itu saudara, biar kita semua menjadi orang-orang yang mencintai hikmat, didikan, dan pengertian, akan takut akan Tuhan, itulah hikmat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang yang bijaksana, penuh dengan hikmat Allah. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami hidup dipimpin firman-Mu. Ketika kami hidup dipimpin oleh firman Tuhan, kami percaya segala jalan-jalan kami diluruskan oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, anak-anak muda, untuk mereka hidup bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan, pada hikmat Allah. Kami juga para orang tua, biarlah hikmat Tuhan ada dalam pikiran kami, sehingga kami memutuskan, mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Berkati siap Tuhan, suami-suami menjadi kepala keluarga yang penuh hikmat, anak-anak penuh hikmat, istri penuh hikmat, rumah tangga kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan, dan rumah tangga kami berbahagia. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam persoalan pergumulan yang berat, masalah keluarga, biarlah pemulihan terjadi, masalah hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja, pertemukan dengan orang yang terbaik, agar Tuhan kami boleh menyelesaikan semua masalah keuangan kami, sebab Tuhan menyertai setiap kami. Berkati juga setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam pergumulan, yang sakit Tuhan, di rumah sakit, di rumah, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Diberkati setiap mereka yang pingin punya keturunan anak, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, dalam nama Yesus ada kelepasan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah Tuhan melimpah, pemerintah kami menjadi pemerintahan takut akan Tuhan, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, segala pemerintahan, menteri, semua kabinet Tuhan, juga MPR, DPR, DPD, semua Tuhan, lembaga-lembaga negara sampai ke daerah-daerah, roh takut akan Tuhan turun, dan Tuhan akan menurunkan setiap orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang hanya mementingkan diri sendiri, korupsi. Tetapi Tuhan akan mengangkat orang-orang yang takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Kami berdoa itu Bapa, biarlah orang-orang yang menghormati kebenaran, menghormati Tuhan ada di atas bangsa ini. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, diberkati Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, dan Tuhan biarlah orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Berkati kami di hari-hari terakhir ini, agar iman kami semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami ke Israel, biarlah penyertaan Tuhan sempurna, menyertai tim Mesbado yang akan bersiara, kedamaian, ketentraman ada bersama-sama dengan kami, karena Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara malam ini, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saya mengundang untuk setiap saudara yang ada di Pekanbaru Riau, besok
besok hari Sabtu kita akan ada ibadah KKR ya, ada di sini alamatnya. Saudara boleh datang, kita sama-sama mengalami Tuhan ya, dan ini adalah ibadah kesatuan semua gereja-gereja yang ada di Pekanbaru Riau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Sentuh hati